Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Quddus. Ya. Setelah guru TK ini menghadap kepada kepala sekolahnya, kepala TK-nya, ya, minta dinaikkan gajinya. Kemudian respon dari kepala sekolah ini bukannya memenuhi permintaan dari gurunya, justru dia marah sama gurunya, dia caci maki gurunya. Tetapi sang guru ini tidak berputus asa. Karena dia meyakini bahwa di atasnya kepala sekolah masih ada ketua yayasan. Kemudian dia berusaha, berikhtiar pergi menghadap kepada ketua yayasannya. Setelah bertemu dengan kepala ketua yayasannya, dia juga ungkapkan perasaannya, keinginannya. Sebelumnya dia ceritakan, Ibu Haji, Ibu Ketua Yayasan, saya di sekolah ini sudah lama mengabdi kurang lebih 10 tahun. Maka saya berharap mudah-mudahan Ibu Haji menaikkan gaji saya. Karena saya memiliki banyak hajat, saya memiliki banyak kebutuhan. Dari gaji 600.000 itu tidak bisa mencukupi kebutuhan saya. Maka saya berharap Ibu Haji, mudah-mudahan Ibu Haji bisa menaikkan gaji saya menjadi 900.000 per bulan. Apakah setelah dia menghadap kepada ketua yayasan gaji jadi dinaikkan? Tidak. Justru dia dimarahi oleh ketua yayasannya. Bahkan dia direndahkan, dicaci maki. Bukan sekedar dicaci maki, dia langsung dipecat, dia langsung di PHK. Bagaimana perasaannya sang guru ini? Tentu satu sisi dia bersedih. Dan seandainya kita yang mengalami seperti itu, bagaimana perasaan kita? Tapi sang guru TK ini, walaupun satu sisi dia berat menerima kenyataan itu, tetapi di sisi lain dia berusaha bersabar dan berusaha berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bersabar dan dia tenangkan dalam dirinya. Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, dia tahu apa penderitaan saya, dia tahu kebutuhan saya. Saya serahkan kepada Allah apa yang saya butuhkan. Maka insya Allah dia akan mencukupi kebutuhan saya. Apa yang terjadi? Setelah 3 bulan guru TK ini menganggur, akhirnya apa? Dia bertemu dengan orang kaya. Orang kaya ini sementara juga merintis sekolah baru. Salah satu unit dari sekolah itu ada sekolah TK-nya. Pada akhirnya sang guru TK ini sudah dipecat ini, dia diajak, ditawari menjadi kepala TK di sekolah tersebut, sekolah baru tersebut dengan gaji 3 juta per bulan. Subhanallah. Setelah dia mengalami penderitaan kurang lebih 3 bulan, banyak cobaan, di luar dugaannya, di luar perkiraannya, dia dapat rezeki, dapat gaji 3 juta per bulan. Padahal kayaknya di awal hanya 900.000 per bulan. Artinya apa? Dia dapat gaji 10 kali lipat. Setelah dia pimpin sekolah ini kurang lebih 1 tahun, ternyata sekolah ini bagus perkembangannya. Sekolah ini maju sekali, murid-muridnya semakin banyak. Kemudian kepala TK ini juga disukai, dicintai oleh orang tua siswa, para guru-guru yang lainnya, dan juga para mitra-mitra dari sekolah ini. Sehingga apa? Kemudian yang punya sekolah ini, ketua yayasan ini berpikir, memperhatikan kepala TK-nya ini. Ternyata kepala TK-nya ini orangnya baik, orangnya soleha. Maka kemudian dia panggil kepala TK-nya. Dia mau berbicara 4 mata. Awalnya ketika ada panggilan oleh ketua yayasan untuk dia berbicara 4 mata, awalnya dia khawatir, sekaligus penasaran. Kira-kira apa permintaan dari ibu ketua yayasan kepada saya? Kenapa saya dipanggil hanya harus 4 mata? Bukannya biasanya saya dipanggil bersama guru-guru yang lainnya. Kenapa hari ini, saat sekarang ini saya harus berbicara dengan ketua yayasan hanya 4 mata? Tetapi walaupun dia penasaran, walaupun awalnya ada kekhawatiran, dia tetap yakinkan dalam dirinya bahwa pasti yang diinginkan oleh ketua yayasan pasti yang terbaik. Maka dia kemudian menghadap kepada ketua yayasan. Dan singkat cerita dia berkata, Ibu, kira-kira apa permintaan Ibu? Kenapa saya dipanggil hanya sendiri? Kenapa Ibu berbicara dengan saya hanya 4 mata? Kata ketua yayasan, nak, dipanggil anak, kepala TK ini. Saya perhatikan kamu setelah kamu pimpin sekolah ini. Saya lihat perkembangan sekolah ini semakin maju, semakin bagus. Kamu juga dikenal orangnya jujur, orangnya soleha. Kamu dicintai oleh siswa, dicintai oleh para orang tua siswa, termasuk mitra-mitra sekolah kita. Maka ada satu permintaan saya, nak. Dan saya berharap, kata ketua yayasan, permintaan saya ini kamu tidak boleh tolak. Maka sang guru TK ini semakin penasaran. Ibu, ya, sambil dia berkata, kira-kira apa permintaan Ibu? Mudah-mudahan saya bisa terima, mudah-mudahan saya bisa penuhi. Kata ketua yayasan, nah, permintaan saya hanya satu dan saya berharap kau tidak boleh tolak. Apa itu, Bu? Kata kepala TK ini. Kata ketua yayasan, saya berharap kamu
menikah dengan putra saya, kamu menjadi menantu saya. Oh, dia kaget satu sisi, tetapi di sisi lain dia gembira. Akhirnya apa yang terjadi? Dia menikah dengan anak dari ketua yayasan ini. Berarti dia menjadi keluarga besar atau jadi menantu dari ketua yayasan ini. Setelah dia menikah, kemudian dipanggil lagi oleh ketua yayasan sekaligus mertuanya. Dia berkata, nah, sekarang kamu sudah menjadi menantu saya, sekarang kamu sudah jadi anak saya. Maka sekolah ini, yayasan ini, sekarang saya sudah serahkan sama kamu. Apa yang kita bisa petik dari kisah ini? Subhanallah. Sang guru TK ini, kepala TK ini, awalnya dia mengalami penderitaan. Ada ujian dia dapatkan yang begitu besar, begitu berat bagi dia. Tetapi dia bisa bersabar dan bisa berpesan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa yakinkan dalam dirinya bahwa apa yang dia hadapi pasti dia bisa lewati, dan di balik itu terdapat 1001 hikmah. Dan subhanallah, setelah dia berjuang terus, senantiasa berpesan kebaikan kepada Allah taala, dia mendapatkan gaji di luar dugaannya, termasuk dia bisa bertemu dengan jodohnya yang selama ini sudah berdoa, meskipun selama ini dia tidak pernah mengungkapkan kepada teman-temannya yang lain. Ini bisa menjadi pelajaran bagi kita, bahwa dalam hidup ini ketika kita punya masalah, ada permintaan kita, ada doa kita Allah tidak berikan, seharusnya kita bersabar, karena Allah Subhanahu wa taala lebih tahu kapan yang kita minta Allah berikan. Allah lebih tahu apakah yang kita minta itu yang terbaik untuk diri kita atau bukan. Maka kalau seandainya ini ada permintaan kita, ada hajat-hajat kita senantiasa berdoa, bahkan kita bernasar kepada Allah Taala, tetapi Allah tidak berikan, seharusnya kita berpesan kebaikan kepada Allah Taala, karena di balik itu semua pasti ada hikmahnya. Para pemirsa Net TV yang berbahagia, maka sebagai seorang muslim kita harus banyak berdoa. Kenapa kita harus berdoa? Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita tetap berdoa. Jadi doa itu perintah Allah. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian maka saya akan terima. Di dalam ayat ini dikatakan wa ataakum min kulli ma sa'altumuhu. Allah Subhanahu wa taala akan menerima semua permintaan kita, semua doa-doa kita. Dan di dalam hadis Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala menerima doa kita dengan 3 caranya. Dan ini yang perlu kita pahami sebagai seorang muslim. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menerima doa kita, bentuk pertama Dia akan berikan kepada kita apa yang kita minta secara persis apa yang kita minta. Misalnya mungkin di antara kita ada yang sakit, kemudian dia berdoa supaya disembuhkan dari penyakitnya. Tidak lama kemudian dia bisa sembuh dari penyakitnya. Ini cara yang pertama Allah terima doa kita. Pemirsa Net TV yang berbahagia, insya Allah kita akan lanjutkan setelah sesi jeda ini. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus. Jadi Allah Subhanahu wa taala menerima doa kita. Bentuk pertama, Dia terima apa yang kita minta, Dia berikan secara cash di dunia persis apa yang kita minta. Dan pada umumnya kita memahami bahwa Allah terima doa kita kalau Allah berikan seperti ini. Padahal boleh jadi Allah Subhanahu wa taala menerima doa kita dengan bentuk yang kedua atau bentuk yang ketiga. Dan di sini perlunya kita memahami bagaimana Allah Taala menerima doa kita. Bagaimana Allah menerima doa kita? Bentuk yang kedua, Nabi jelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala terima doa kita. Bentuk yang kedua, Dia terima doa kita, Dia terima permintaan kita. Kemudian hasil doa kita ini dijadikan alat untuk menolak musibah yang akan menimpa kita. Misalnya, boleh jadi ada orang benci sama kita, dia dendam sama kita, dia marah sama kita, dan dia berusaha menjatuhkan kita. Dia bayar orang lain untuk menjatuhkan kita. Dia pakai pengacara untuk memenjarakan kita. Berbagai cara dia pakai untuk menjatuhkan kita, untuk menjarakan kita, untuk membunuh karakter kita. Tetapi bagaimanapun cara mereka, ternyata caranya selalu gagal, tidak berhasil. Kenapa? Karena ada doa kita yang bisa menolak musibah akan menimpa kita. Atau contoh lain, ada perampok masuk di rumah kita, dan kita sementara tertidur, nyenyak tidur. Perampok ini bebas masuk di rumah kita.
Dia bisa buka lemari kita. Tapi apa yang terjadi? Meskipun perampok itu bebas masuk ke rumah kita, dia bisa buka lemari kita tanpa ada yang mengganggu dia, tanpa ada yang melihat dia. Tetapi ajaibnya, anehnya, ketika perampok itu dia buka lemari kita, dia tidak bisa lihat barang-barang berharga kita. Kenapa dia tidak bisa lihat barang-barang berharga kita? Karena ada hasil doa kita yang Allah jadikan untuk melindungi barang-barang berharga kita dari penglihatan para perampok. Dan kata ulama, boleh jadi banyak musibah, banyak bencana, banyak malapetaka akan menimpa kita. Tetapi musibah tersebut, bencana tersebut, azab tersebut tidak sampai kepada kita. Kenapa? Karena ada hasil doa yang menolak musibah tersebut. Dan andaikan kita memahami ini, maka tentu kita sebagai seorang muslim banyak bersyukur, lebih banyak bersemangat lagi berdoa. Karena kita tidak tahu, boleh jadi doa yang kita minta hari ini itu menolak musibah akan menimpa kita hari ini juga. Dan itu cara yang kedua, Allah Subhanahu wa taala terima doa kita. Kemudian cara yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menerima doa kita. Cara yang ketiga, Allah terima doa kita bentuk yang ketiga tidak seperti bentuk pertama atau bentuk yang kedua. Tetapi Allah Subhanahu wa taala terima doa kita bentuk yang ketiga. Dia tidak berikan di dunia, dia juga tidak jadikan alat untuk menolak musibah akan menimpa kita. Tetapi doa kita Allah terima, dia simpan dan nanti dia berikan kepada kita di hari kemudian dalam bentuk pahala. Maka dalam sebuah riwayat dikatakan, ada nanti manusia pada hari kiamat ketika dia perlihatkan pahalanya, diperlihatkan amalannya, dia kaget karena betapa besarnya amal yang dia pernah berbuat. Dia kaget karena ternyata pahalanya banyak sekali. Dan dia bertanya kepada malaikat, malaikat, dari mana saya bisa memperoleh pahala sebesar ini, amalan sebanyak ini? Perasaan waktu saya hidup di dunia, saya tidak pernah melakukan amalan seperti ini. Kata malaikat, dulu waktu kamu hidup di dunia, kamu sering berdoa dan inilah hasil doa kamu. Inilah hasil doa kamu. Allah terima, Allah jadikan pahala untuk memberatkan timbangan amal kebaikan kamu. Kata ulama kita, andaikan manusia, andaikan umat Islam memahami bahwa doa itu sangat berguna di hari kemudian, maka banyak umat Islam, banyak manusia berharap supaya apa? Doanya yang dia minta di dunia tidak usah diberikan di dunia, cukup diberikan nanti di akhirat di hari kemudian untuk memberatkan timbangannya nanti di hari kemudian. Ada nanti manusia dari segi amalan dia seharusnya masuk ke dalam neraka. Kenapa? Lebih banyak dosanya daripada amalannya. Timbangan dosanya lebih berat daripada timbangan kebaikannya. Tetapi dia bisa terbantu, bisa tertolong karena ada hasil doanya yang Allah simpan untuk meringankan, memberatkan timbangan amal kebaikannya sekaligus menambah amal kebaikannya sekaligus menurunkan berat timbangan dosanya. Maka sebagai seorang muslim kita harus bersemangat berdoa dan jangan pernah malas berdoa karena tidak ada sia-sia doa kita. Allah Subhanahu wa taala sangat cinta kalau kita banyak berdoa kepadanya. Tidak sama manusia. Manusia kalau kita sering minta sama dia, misalnya kita bapak, istri kita minta uang sama kita. Kalau minta 1 kali, 2 kali, 3 kali, mungkin kita akan terima, kita akan beri. Tetapi kalau dia minta terus menerus, maka pasti kita akan jengkel. Kenapa kita jengkel? Manusiawi. Sama juga, misalnya ibu-ibu. Anak kita minta uang sama kita. Pertama kita kasih, kedua kita kasih. Tapi kalau dia minta terus menerus, pasti kita akan marah. Kenapa kita marah? Manusiawi. Itu sifat manusia. Ketika selalu minta, maka pasti dia akan jengkel. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak seperti itu. Semakin sering kita minta kepada dia, maka dia akan cinta kepada kita. Bahkan terkadang Allah Taala tidak terima doa kita kalau hanya 1 kali meminta, tetapi nanti dia akan terima doa kita kalau kita terus menerus, bahkan kita menangis berdoa kepada kita, baru dia berikan kepada kita. Jadi intinya, pemirsa Net TV yang berbahagia, perbanyak berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala karena tidak ada sia-sia doa kita dan doa kita